Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami, kelompok 5 proyek kepemimpinan. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan ruang kolaborasi yang kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu ada Herul, Helmi, Rizka Rahmita, Siti Fatima, Nur Ali Agus, Devianti, Nur Anissa Astrianti. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita serahkan ke pemateri pertama. Devianti, dipersilahkan. Ya, adapun gambar yang kami amati yaitu gambar pertama implementasi kurikulum merdeka, yaitu pertama pembelajaran dengan alur merdeka dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Kedua, menggunakan modul ajar. Ketiga, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, mengaitkan kearifan lokal dalam penggunaan media pembelajaran. Yang kelima, materi yang lebih sederhana sesuai karakteristik peserta didik. Adapun gambar kedua yaitu yang pertama, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kedua, kebebasan siswa dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya, gambaran suasana yang tergambar pada implementasi kurikulum merdeka. Gambar kedua yaitu keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, kebebasan siswa dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang menyenangkan. Adapun mata rantai antara gambar 1 dan 2 yaitu pembelajaran yang berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, di mana terkait pada gambar kedua yaitu keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah materi yang diberikan lebih sederhana dan disajikan berdasarkan kearifan lokal, mana berkaitan pada kebebasan siswa dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, di mana berkaitan pada gambar kedua yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada pun strategi rancangan dari kami, di mana sasarannya adalah sekolah SDN Moisidi 3, alamat sekolahnya di Jalan RW Moisidi nomor 13, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Adapun visi kami yaitu mencetak peserta didik unggul dan siap bersaing. Kemudian pembelajaran yang menggunakan iptek, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Isinya adalah menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk mempersiapkan peserta didik yang unggul dengan penguasaan iptek yang baik. Kemudian yang kedua, memberi pemahaman tentang manfaat iptek dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan siswa untuk memanfaatkan teknologi dalam proses belajarnya. Ya, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya kita serahkan ke pemateri 3. Baik, langsung saja. Dan selanjutnya yaitu berpikir sistem. Berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan di dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Selanjutnya, paradigma inquiry apresiatif. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing.
Selanjutnya itu sustainability news, di mana sebuah sistem dalam dunia pendidikan adalah satu kesatuan yang saling keterkaitan. Contohnya adalah ada peserta didik, guru, orang tua, anggota-anggota masyarakat dengan peran-peran tertentu, penentu kebijakan, para penguasa, dan lain-lain, di mana mereka yang berada di dalamnya pasti memiliki pandangan, harapan, kepentingan yang berbeda mengenai sistem pendidikan atau komunitas sekolah tersebut sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan dari pemateri ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri 4. Dengan ini kami persilahkan. Selanjutnya, tahapan kegiatan berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif atau WAKJA. Tahapan pertama, buat pertanyaan atau define. Pertanyaan atau pernyataan. Yang pertama, apakah sekolah telah menerapkan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi? Yang kedua, jika iya, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh warga sekolah sebelum mengimplementasikan pembelajaran teknologi? Selanjutnya, daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi pernyataan, yaitu melakukan observasi terhadap peserta didik dan guru. Selanjutnya, tahapan kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan atau pernyataan, yaitu apa kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan pemanfaatan iptek dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan, yaitu melaksanakan program pelatihan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaan atau pernyataan. 1. Terbentuknya kelompok guru yang handal menggunakan iptek. Yang kedua, peserta didik yang terampil memanfaatkan iptek dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan, yaitu berkolaborasi dengan pihak lain untuk melakukan pelatihan berbasis iptek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Fatimah. Ya, itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh pemateri keempat. Kita lanjut ke pemateri 5. Dengan ini kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana atau desain. Untuk pertanyaan atau pernyataannya yaitu bagaimana tahapan yang dilalui untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi pernyataan, yaitu yang pertama melakukan observasi, yang kedua melakukan analisis permasalahan, yang ketiga menyiapkan perangkat yang dibutuhkan, yang keempat membuat timeline pelaksanaan kegiatan, selanjutnya pemaparan rencana kegiatan, selanjutnya melaksanakan proyek kegiatan, membuat laporan kegiatan, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan yang kelima yaitu atur eksekusi atau action. Pertanyaan atau pernyataan yang pertama yaitu kapan pelaksanaannya, siapa yang terlibat, siapa yang memonitor, apa saja indikator keberhasilannya, dan bagaimana evaluasinya. Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi pernyataan yaitu yang pertama pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. Pihak yang terlibat yaitu yang pertama mahasiswa PPG Prajabatan, yang kedua guru, dan yang ketiga peserta didik. Kepala sekolah dan dosen mengampu mata kuliah. Indikator keberhasilan yaitu terlaksananya program pembelajaran dengan pemanfaatan iptek. Yang terakhir yaitu evaluasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing melalui telaah dokumen laporan pelaksanaan proyek. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Materi yang terakhir yaitu pemetaan tantangan dan kekuatan. Tantangan yang pertama, perangkat pendukung masih sangat terbatas. Yang kedua, pembuatan jadwal kegiatan yang akan disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar. Karena sekolah tersebut belajar secara persif antar kelas. Dan
Kekuatannya juga terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sekolah yang mendukung program edukasi, dan yang kedua adanya dukungan dari pihak lembaga edukasi. Saya kembalikan. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang diberikan kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan, baik tanggapan, apresiasi, dan komentarnya bisa mengomentari di video tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.